Di jalan tol ada pemeriksaan kendaraan. Sebuah truk dihentikan buat diperiksa. Tapi supir truk itu bingung karena gembok pintu belakangnya sudah tidak ada. Dan tiba-tiba sebuah mobil sport muncul dari dalam truk itu. Dua mobil sport sedang adu kecepatan. Lalu dari arah belakang ada pengendara motor yang mendekat dengan cepat juga. Dia ingin mendahului, tapi terhalangi gerakan dua mobil yang bergerak ke kanan kiri. Ditambah, tahu-tahu dua mobil itu menyalakan nos buat menambah kecepatan. Hempasan angin dari dua mobil itu bikin motor di belakangnya oleng dan hampir jatuh. Kecepatan dua mobil itu sekarang mencapai 160 km per jam. Ini kalau ngelewatin polisi tidur. Polisi tidurnya langsung bangun kali ya. Tapi yang lebih mengagetkan, pengendara motor tadi sudah ada di belakang dua mobil itu lagi. Dia lalu menyalip di tengah-tengah dua mobil itu sambil freestyle. Gerakan tersebut bikin dua mobil tersebut kaget dan oleng sampai keluar jalur. Pengendara motor itu berhenti di depan warung makan. Namanya Ford. Tak berapa lama, dua mobil yang tadi dia salip sudah datang menyusul. Dua pengemudinya keluar dengan muka kesal dan menuduh Ford hampir bikin mereka kecelakaan. Ford menjawab santai kalau dia tadi sedang buru-buru. Perkelahian pun tak bisa dihindarkan. Tapi meski 1 lawan 2, Ford bisa mengajar mereka dengan cukup mudah. Dua mobil itu pun segera pergi, digantikan dua pemotor yang berhenti tepat di seberang jalan. Ford mendatangi dua pemotor itu sambil ngomel-ngomel. Satu orang bernama JJ maju dan mengatai Ford sok keren. Muka Ford masih serius, lalu tiba-tiba tertawa dan berpelukan sama JJ. Begitupun dengan satu orang lainnya yang bernama Jojo. Ternyata mereka sahabat Ford yang sudah lama tidak bertemu. Jojo nanya apa alasan Ford tiba-tiba kembali tanpa ngasih kabar dulu. Ford bilang dia perlu menyelesaikan sebuah urusan. Dia juga ngomong kalau ini akan jadi berbahaya. Tapi tentu saja, JJ dan Jojo tetap siap membantu. Ketiganya pun segera menggeber motor mereka melewati jalanan perbukitan kaktus. Seorang biker yang lagi tiduran di atas motornya terjatuh gara-gara dilewati sama rombongan Ford. Eddie, orang yang baru jatuh barusan, berdiri dengan wajah marah. Tak lama kemudian, Eddie sudah menaiki motor dengan ngebut dan menyalip rombongan Ford dengan cara sembrono. JJ yang emosi langsung mengejar Eddie. Keduanya saling mepet satu sama lain. Dan pas di tikungan muncul truk besar. JJ bisa ngerem dan menghindar, tapi tidak dengan Eddie. Motornya terserempet dan dia hilang kendali lalu terjungkal di tepi jalan. JJ menarik Eddie berdiri dan memukulnya. Datang Ford yang langsung melerai dan menyuruh JJ tenang. Sedangkan Eddie malah buka jaket dan mengeluarkan sebilah pisau. Eddie maju menusukkan pisau, tapi Ford memakai helm buat menghantam pisau tersebut. Tahu-tahu muncul beberapa pengendara motor dan langsung mengepung Ford dan kawan-kawannya. Lalu maju satu orang, ketua geng motor Reaper, namanya T-Rex. Dia bilang bisa saja mengajar Ford dan kawan-kawannya saat ini juga, tapi T-Rex akan membiarkan mereka pergi. Sebagai ucapan selamat datang buat Ford yang sudah lama pergi. Tapi syaratnya, T-Rex minta satu motor. Dan Eddie langsung menunjuk motor JJ, yang bikin si empunya langsung emosi. Ford menjawab, kalau keinginan T-Rex itu susah dipenuhi. T-Rex pun tertawa. Dia bilang akan mencincang Ford, lalu memberikannya sebagai makanan Blackie anjingnya. Tapi muncul patroli polisi. Hal itu bikin Ford tertawa. Akhirnya, Ford dan dua kawannya bisa melanjutkan perjalanan mereka. Mereka pun sampai di tempat pameran motor. Tahu-tahu ada seseorang yang dilempar keluar dari jendela toko. Lalu keluar Jarwo, menarik orang tadi dan kembali menghajarnya. Tapi perhatiannya teralihkan pada sosok Ford. Ford sendiri mengunjungi booth onderdil motor. Ford melemparkan candaan pada wanita yang menjaga booth itu.
Dengan kesal, wanita itu menyaut kalau guyonan Ford tidak pernah lucu. Dan lebih lucu, kejadian beberapa bulan lalu saat FBI menggeledah bengkelnya karena pacarnya, yaitu Ford, diduga sebagai pengedar narkoba. Pacar Ford ini bernama Shana. Ford bilang kalau dia bisa menjelaskan semuanya. Shana mengusir Ford pergi, tapi pria itu malah duduk. Shana ngasih tahu kalau FBI dan geng Helion nyariin Ford karena ketuanya yang bernama Bowo berpikir kalau Ford mencuri motornya. Intinya, Ford ini lagi dalam masalah besar. Sementara di luar, rombongan geng motor Harley juga berdatangan di pameran tersebut. Dan mereka berhenti di tempat Shana. Salah satunya si Jarwo tadi. Lalu menyusul ketua geng mereka, Bowo. Ford memberi kode pada Shana buat menahan diri karena wanita pirang itu sudah memegang pistol. Bowo bilang dia akan menghajar Ford kalau tidak mengembalikan motornya. Ford bertanya apa Bowo ingin motornya atau yang ada di dalam motor itu. Suasana semakin tegang di antara kedua pria itu. Bowo mengeluarkan pisau lipat, tapi Shana lebih cepat melemparkan pistol yang ditangkap sama Ford dan ditodongkan ke arah muka Bowo. Bowo pun memutuskan buat pergi sambil memberi peringatan agar sore itu Ford harus sudah mengembalikan motor Bowo. Malam harinya Bowo ketemu sama T-Rex. Dia bilang sudah sepakat sama adik T-Rex yaitu Eddie. Tapi T-Rex menjawab kalau dia yang ambil keputusan, bukan Eddie. Dengan kesal, T-Rex bilang kalau Bowo tidak boleh menjual narkoba di wilayahnya. Bowo pun pergi, sedangkan Eddie komplain ke kakaknya karena menolak tawaran bisnis dari Bowo. Tapi T-Rex justru mengomeli Eddie karena bikin kesepakatan seenaknya sama orang luar. Sementara masih di area pameran, ada JJ yang iseng memotong rantai motornya Bowo. Lalu ada Shana yang sedang memacu motornya, diikuti sama Ford. Mereka berhenti di suatu tempat buat minum bir. Tapi Ford dan Shana malah ketemu sama Eddie yang masih kesal. Eddie memancing masalah sama Ford. Hampir saja Ford menghajarnya lagi. Tapi sudah menyusul T-Rex di situ. Tidak mau bikin masalah, Shana dan Ford pun pergi dari tempat tersebut. T-Rex mengomeli Eddie yang selalu bertindak sembrono. Tapi adiknya itu malah merasa T-Rex selalu menyalahkannya. Eddie pergi karena tambah kesal. Tahu-tahu Bowo dan gengnya bikin keributan. T-Rex yang mengelola tempat itu pun langsung menyiagakan gengnya. Sedangkan Eddie menyadari kehadiran rombongan Bowo dan segera kabur. Eddie sembunyi di toilet tanpa tahu kalau itu jebakan yang dibuat sama Bowo. Di dalam toilet sudah menunggu Jarwo. Dia langsung mendorong kepala Eddie sampai membentur kaca di tembok. Lalu muncul juga Bowo. Dengan panik, Eddie minta maaf karena kesepakatan Bowo dan geng Reaper gagal. Tapi Bowo mencekik Eddie dengan rantai motor. Kejadian itu ditonton sama Jarwo dan Sasa, pacarnya Bowo. Eddie pun akhirnya ambruk ke lantai. Di sisi lain, ada Ford yang sedang menjelaskan pada Shana tentang masalahnya dengan Bowo. Dulu, Bowo sering servis motor di bengkel Shana, yang mana Ford sebagai mekaniknya. Sampai 6 bulan lalu, Bowo membawa 2 motor. Ford menyadari ada sesuatu yang salah pada 2 motor tersebut. Ternyata, di dalam tangki bensinnya ada narkoba dalam jumlah banyak. Ford lalu membawa pergi 2 motor itu. Dan tepat sehari kemudian, FBI menggeruduk bengkel Shana. Ford bilang dia menyembunyikan 2 motor itu dan pergi ke luar negeri agar Shana tidak terlibat rencana busuk Bowo. Ford bilang dia kembali karena ingin menyelesaikan masalah ini, lalu mengajak Shana liburan ke Monas. Di tempat lain, ada JJ yang mendatangi satu kamar motel. Di dalamnya ada Jojo yang sedang skidip papap sama pacar barunya. Sedangkan di bar sebelumnya, polisi sedang mengevakuasi jenazah Eddie. T-Rex sangat syok melihat itu. Dan polisi bilang ada saksi mata
yang melihat pelakunya adalah orang dengan jaket merah oranye. T-Rex langsung kepikiran satu nama, yaitu Ford. Dan saksi mata yang dimaksud tak lain adalah Sasha. T-Rex segera mengadakan briefing. Dia menyuruh semua anggota geng Reaper buat bersiaga di tiap pinggiran kota untuk mencari keberadaan Ford. Sementara itu, rombongan Ford lagi sarapan di warung makan tanpa tahu masalah baru yang sedang terjadi. Di situ Ford bilang tentang rencananya akan menyerahkan narkoba milik Bowo, tapi juga akan menghubungi agen FBI yang pernah menggeruduk bengkel Shana, yaitu Bahlul. Ford merasa dengan begitu dia akan bebas dari semua tuduhan. Tapi Shana yang habis dari toilet melihat berita tentang Ford yang jadi tersangka pembunuhan Eddie. Seorang pelanggan warung makan itu segera menghubungi polisi. Entah bagaimana, T-Rex juga dapat info tentang keberadaan Ford. Geng Reaper pun bergegas menuju ke arah Ford berada. Dua pemilik rumah makan itu coba menahan Ford dengan senapan berburu. Tapi Ford dan Shana bisa mengatasi mereka berdua. Lalu rombongan Ford segera pergi dari situ, karena rombongan Reaper juga sudah kelihatan dari jauh. Ford dan kawan-kawannya ngebut di jalanan tanah, sedangkan di belakang mereka ada T-Rex dan seluruh geng Reaper mengejar. Untungnya Ford dan yang lainnya berhasil lolos dari kejaran dan sembunyi di sebuah gua. Shana menyuruh Ford lapor polisi, tapi Ford tidak mau karena dia sudah dianggap sebagai pengedar narkoba oleh FBI. Jadi Ford harus membersihkan namanya dulu. Dan sekarang ditambah jadi tersangka pembunuhan Eddie. Tahu-tahu JJ menyadari kalau kemungkinan besar Bowo membunuh Eddie dengan rantai motor yang JJ potong sebelumnya. Ford tahu kalau rantai yang jadi bukti pembunuhan dicocokkan sama motor Bowo akan bisa membuktikan kalau bukan Ford pelakunya. Dia pun akhirnya memutuskan buat menghubungi polisi sekarang. Ford pun menelpon Bahlul, si agen FBI, dan menceritakan semuanya, termasuk tentang kepemilikan narkoba yaitu Bowo. Tapi Bahlul tidak percaya sama laporan Ford. Ford kembali ke gua dan bilang ke rombongannya kalau mereka harus keluar kota, mengambil motor Bowo yang dia sembunyikan sebagai bukti buat FBI. Tapi sialnya, rombongan Ford itu malah melewati geng Reaper yang sedang mencarinya. Kejar-kejaran pun terjadi lagi. Mereka masuk ke area kebun sawit. Ford menyuruh rombongannya berpencar. Beberapa member Reaper jatuh gara-gara nabrak pohon sawit yang tergeletak di tanah. JJ dan Jojo juga bisa membuat dua member Reaper saling bertabrakan. Sementara Shana terjatuh karena ban motornya kena tembak. Dia harus sembunyi dari satu member Reaper. Tapi Shana bisa mengatasinya. Sementara Ford masih kejar-kejaran sama T-Rex. Mereka memacu motor di samping kereta yang sedang bergerak. Ford terpaksa masuk ke jalur rel karena jalannya terpotong sungai. T-Rex masih mengejar di belakang. Ford bisa keluar dari jalur, tapi ban motor T-Rex tertancap pecahan besi dan bikin dia jatuh. Sialnya, kaki T-Rex ketindihan motor dan dia tidak bisa menyingkir dari rel. Ford yang melihat itu langsung berhenti dan berlari cepat menolong T-Rex. Ford harus jalan kaki karena motornya tertinggal di dekat T-Rex. Untungnya Shana datang menjemput. T-Rex juga sudah ngumpul sama geng Reaper. Dia cerita kalau tadi diselamatkan sama Ford. Menurutnya itu bukan sikap seorang pembunuh, tapi dia tetap harus menangkap Ford dan minta penjelasan. Ford ngumpul sama JJ dan Jojo di pom bensin. Di situ Jojo memberikan kabar buruk kalau ada pemeriksaan di perbatasan kota. Ford melihat sebuah truk trailer berhenti mengisi solar. Dia pun bilang punya ide buat melewati perbatasan. Ternyata Ford dan kawan-kawan memasukkan motor mereka secara diam-diam ke bagian belakang truk trailer. Dan mereka pun sampai di perbatasan. Truk itu harus berhenti untuk diperiksa sama polisi. Ford dan yang lainnya sudah tegang. Seorang polisi minta agar supir truk membuka bagian belakang. Untungnya ada
Satu petugas yang mengenali sopir itu dan yakin kalau di dalam truknya cuma ada mobil balap untuk diantarkan seperti biasanya. Akhirnya truk itu diizinkan lanjut jalan tanpa harus diperiksa. Tapi beberapa jam kemudian, truk itu kembali dicegat di jalan tol untuk pemeriksaan lagi. Kali ini bahkan ada 2 agen FBI di situ, yaitu Bahlul dan Mega. Supir truk heran karena gembok pintu belakangnya sudah hilang. Bahlul dan Mega langsung menarik keluar pistol mereka. Tapi begitu pintu dibuka, Ford dan Shana keluar dengan mobil sport yang ada di dalam truk tadi. Diikuti Jojo dan JJ dengan motor. Mereka menerobos kepungan polisi. Bahlul juga segera mengejar. Tapi bukan cuma mereka, ada juga T-Rex. Fuck the police. Sayangnya, lalu lintas di depan agak padat. Ford pun minta pada JJ agar bertukar tempat. Dia menyuruh JJ dan Jojo pergi dengan Shana mencari tempat sembunyi. Ford ngebut dengan motor JJ, dikejar sama T-Rex dan juga Bahlul. Tapi gara-gara meleng, mobil yang dikendarai Bahlul dan Mega malah mengalami kecelakaan. Ford dan T-Rex masih kejar-kejaran sambil melawan arus. T-Rex berhasil mengejar dan menjatuhkan Ford dari motornya. Keduanya lalu gelut di situ. Ford beruntung lebih dulu memegang pistol. Tapi dia tidak menembak T-Rex. Dia menjelaskan kalau bukan dia yang membunuh Eddie, melainkan Bowo. Ford bilang T-Rex bisa ikut dengannya untuk membuktikan ucapannya tadi. Lalu Ford bersama geng Reaper berkumpul di bekas bengkel sana. Dia juga nelpon Bahlul untuk datang. Tapi sebelumnya, Ford mengambil dulu 2 motor Bowo yang dia sembunyikan di kontainer. Ford menunjukkan pada T-Rex narkoba yang diselundupkan di dalam motor tersebut. Sambil menunggu, Ford menunjukkan motor yang disebut Y2K, motor tercepat di dunia, memakai mesin helikopter dan rangka fiber karbon. Bisa melesat dari 0 sampai 200 km per jam cuma dalam 10 detik. Tapi obrolan itu terpotong karena Bahlul dan Mega tiba-tiba datang sambil menodongkan pistol. Bahlul nanya apa motor dan narkobanya ada di tempat itu. Setelah Ford bilang iya, tanpa diduga, Bahlul malah menembak Mega. Ternyata Bahlul ini kerjasama dengan Bowo dan geng Helion untuk mengedarkan narkoba. Dan sekarang dia ingin menjadikan T-Rex sebagai tersangka pembunuh Mega dan Ford tetap sebagai tersangka pembunuh Eddie. Lalu menyusul rombongan Helion yang ternyata sudah menangkap JJ, Jojo, dan Shana. Bowo dengan arogan mengaku kalau dia yang membunuh Eddie dan sekarang akan mengirim T-Rex menyusul adiknya itu. Tapi ternyata Mega belum mati. Dia menelpon markas buat minta bantuan. Bahlul segera menembaki Mega. Untungnya tidak kena. Kesempatan itu dipakai Ford dan lainnya buat menyingkir. T-Rex meloncat ke arah motor, lalu memakainya buat menabrak Bahlul yang sampai terpental dan kena pelurunya sendiri. Sedangkan Ford langsung menyerang Bowo buat menyelamatkan Shana. JJ dan Jojo berhadapan sama Jarwo. T-Rex belum berhenti. Dia berkeliling dalam bengkel pakai motor dan menghajar member Helion lainnya. Ford kesusahan melawan Bowo yang tangguh. Begitupun JJ dan Jojo yang melawan Jarwo. Tapi datang T-Rex yang menghabisi Jarwo. Sementara Bowo yang sudah dapat narkobanya langsung melesat pergi. Ford meloncat ke arah motor Y2K dan mengejar Bowo. Shana tidak mau ketinggalan. Dia mengejar Sasha. Kedua wanita itu gelut sambil mengendarai motor. Sampai akhirnya Looks like you did, bitch. di sisi lain, Ford melaju dengan motor Y2K-nya dengan sangat kencang, bahkan tampak kayak Flash yang sedang lari.
Bowo menyalakan nos di motornya untuk melesat lebih kencang. Dia sempat menembak ke arah belakang dan mengenai tangki bensin motor yang dikendarai Ford. Lalu tembakan berikutnya memicu api di sepanjang aliran bensin yang mengucur keluar. Ford beratraksi dan menabrakkan motor Y2K-nya ke motor Bowo. Big Boss penjahat tewas dan Ford dijemput sama Shana. Ford kembali dan menyerahkan gear motor Bowo pada Mega sebagai bukti pembunuhan Eddie. Ford lalu berterima kasih pada T-Rex yang tadi sudah banyak membantunya. Do me one favor. Keep your ass out of Inglewood. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa nonton full filmnya karena pasti lebih seru. Kalau suka video ini, boleh kasih like dan komen sebagai support channel ini agar lebih berkembang lagi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.